Bab 1058. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia langsung menutup jarak ratusan kaki dan tiba di sebelah gelembung. Dia dengan dingin menatap gadis berbaju pink dan wanita paruh baya yang cantik. Wanita bermata merah jambu itu waspada dan lambang kepingan salju bersinar terang. Dia sangat gugup saat ini karena dia tidak punya cara untuk menghentikan Wang Lin melakukan apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah tanda kepingan salju di antara kedua alisnya. Itu adalah harta penyelamat hidup yang diberikan kakak perempuannya. Wang Lin memandang gadis itu dan mengirimkan pesan akal ilahi. Apakah kamu orang suci kekosongan yang cemerlang? Perasaan ilahinya sepertinya menyatu dengan magma, dan riak bergema, menyebabkan gelembung di sekitar gadis berbaju merah muda itu bergetar hebat seolah-olah bisa pecah kapan saja. Wajah gadis berbaju pink itu langsung pucat. Dia menggigit bibir bawahnya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan Brilliant Void Scientist, tapi kakak perempuanku." Wang Lin menunjuk wanita cantik itu dan bertanya, "Apa hubunganmu dengannya?" "Dia adalah kakakku di alam kekosongan cemerlang." Gadis berbaju pink tidak berani untuk tidak menjawab. Jika Wang Lin memecahkan gelembung ini, wanita parubaya itu akan segera jatuh ke dalam magma. Wanita parubaya itu sudah terkena dampak racun api yang parah, dan jatuh ke dalam magma hanya akan memperburuk keadaan atau menyebabkan jiwanya hancur. Meskipun Master Void telah menyakitimu, kami tidak menyinggung perasaanmu, kamu. Sebelum gadis berbaju merah muda itu selesai berbicara, pupil matanya menyusut dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kepingan salju di antara alisnya mulai berkedip. Dia melihat Wang Lin telah melewati gelembung saat dia berbicara dan berdiri di hadapannya. "Singkirkan hartamu." Wang Lin memasuki gelembung dan berjongkok di samping wanita parubaya cantik yang sedang koma. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Sedangkan untuk gadis berbaju pink, Wang Lin tidak menganggapnya sebagai ancaman sama sekali. Meskipun dia memiliki harta karun kepingan salju, dia tetap bukan ancaman di mata Wang Lin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Hati gadis berbaju pink itu berdebar kencang. Ketika dia melihat jari Wang Lin mendarat di antara alis wanita parubaya yang cantik itu, dia akan berteriak padanya untuk berhenti. Namun, saat dia hendak menyerang, Wang Lin tidak berbalik tetapi dengan santai menunjuk dengan jarinya. Bising. Mantra berhenti tiba-tiba digunakan dan gadis berbaju pink itu tiba-tiba berhenti. Meskipun tubuhnya terhenti, kepingan salju di sekitarnya terbelah menjadi lebih banyak dan mengelilingi tubuhnya, membentuk pertahanan yang ketat. Wang Lin tidak lagi memperhatikan gadis berbaju pink itu tetapi meletakkan jari telunjuk kanannya di antara alis wanita paruh baya itu. Mengambil kesempatan saat jiwa asalnya lemah dan tidak sadarkan diri, perasaan ilahi menyapu pikirannya. Kenangan wanita parubaya cantik muncul di benak Wang Lin. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin, perasaan ilahi menyapu ingatannya. Apakah dia hidup atau mati tidaklah penting, Wang Lin hanya menginginkan ingatannya. Semua kenangan yang berhubungan dengan Brilliant Void Realm adalah informasi penting bagi Wang Lin. Alasan sebenarnya dia membutuhkan informasi ini adalah karena sosok yang menyebabkan dia sangat kesakitan yang dia lihat ketika pikirannya menyebar ke seluruh alam Brilliant Void ketika dia mencapai puncak tahap Nirvana Skrier. Saat perasaan ilahi menyebar ke setiap ingatannya, Wang Lin secara bertahap memperoleh pemahaman tentang alam kekosongan cemerlang, dan ekspresinya menjadi serius. Namun,
Semua ini bukanlah informasi yang ingin dia ketahui. Saat dia mencari ingatannya, tubuh wanita parubaya yang cantik itu bergetar dan bulu matanya bergetar ringan. Wajahnya yang cantik dan dewasa memerah bisa membuat jantung siapapun berdebar kencang. Saat Wang Lin mencari jiwanya, jelas bahwa hal itu membuatnya tidak mampu menekan racun api, dan itu menunjukkan tanda-tanda meletus. Gadis berbaju pink menjadi cemas dan menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun, dia tidak cukup kuat untuk melakukan perlawanan terhadap mantra stop Wang Lin. Saat Wang Lin menyapu ingatan wanita parubaya itu, dia tiba-tiba terkejut ketika menemukan apa yang dia cari. Ada sosok arogan dalam ingatannya. Sosok ini adalah orang yang dilihat Wang Lin ketika pikirannya menyapu alam kekosongan cemerlang. Orang suci kekosongan yang cemerlang, Mu Bingmei. Wang Lin memiliki ekspresi yang kompleks saat dia mengangkat jari telunjuk kanannya ke atas. Wanita parubaya ini sangat menghormati Brilliant Void Scientist tetapi tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa orang suci mengembangkan metode kultivasi yang sangat aneh. Setelah selesai, orang suci akan menjadi orang terkuat di alam kekosongan cemerlang. Sayangnya, sepertinya metode ini sangat sulit untuk diselesaikan. Selain saintis generasi pertama, tidak ada orang lain yang berhasil melakukannya. Namun, tampaknya saintis generasi ke-7, Mu Bingmei, telah mencapai beberapa keberhasilan. Liu Mei, Mu Bingmei, Wang Lin merasakan sakit datang dari pikirannya. Dia bahkan bisa merasakan Wang Ping, yang berada di dalam surga menentang manik, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan karena fluktuasi dalam pikirannya. Memikirkan tentang Wang Ping, Wang Lin merasa hatinya seperti tertusuk pisau. Wang Ping selalu punya keinginan, tapi dia hanya menyebutkannya sekali dalam hidupnya. Setelah tidak mendapat jawaban, dia tidak pernah menyebutkannya lagi seumur hidupnya. Dia sangat ingin bertemu ibunya suatu hari nanti. Wang Lin berdiri sambil merenung dalam diam dan menatap gadis berbaju pink. Dari ingatan wanita parubaya itu, Wang Lin mengetahui bahwa gadis ini adalah adik perempuan Liu Mei dan dia mengembangkan metode yang sama. Hubungannya dengan wanita parubaya itu tidak sederhana. Wanita parubaya itu telah menyaksikan gadis berbaju merah muda itu tumbuh sebelum dia menjadi adik perempuan Liu Mei. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dengan tenang berkata, "Jika saya tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati dalam waktu 15 menit." Tubuh wanita cantik itu berwarna merah kemerahan. Merah ini adalah jenis merah setan. Banyak sekali keringat yang keluar dari tubuhnya, namun dalam sekejap berubah menjadi gas putih. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi wanita parubaya itu untuk menjadi mumi, dan jiwa aslinya akan hancur. Bahkan jika Wang Lin tidak mencari ingatannya, dia tidak akan bertahan lama. Mungkin sedikit lebih lama, tapi hasilnya akan sama. Kita bisa membuat kesepakatan. Aku akan menyelamatkanmu, membawa kalian berdua ke istana, dan ke lantai 8. Sebagai imbalannya, biarkan aku mencari ingatanmu. Wang Lin berbicara dengan tenang dan memberi gadis itu pilihan. Jika dia setuju, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak, Wang Lin akan menyerang. Gadis berbaju pink tersenyum pahit. Dia bisa melihat tekad dalam kata-kata Wang Lin. Dia pintar, jadi dia secara alami tahu bahwa Wang Lin ingin mencari ingatannya untuk mencari sesuatu. Setelah mengamatinya,
Dia tahu bahwa dia pasti sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan kakak perempuannya. Bahkan jika dia tidak setuju, itu tidak ada gunanya. Dia mengangguk dan menyerah untuk melawan. Wang Lin tidak lagi berbicara tetapi melambaikan lengan bajunya. Dia membawa kedua wanita itu dan langsung melangkah keluar dari gelembung. Dia kemudian menyerang lurus ke depan. Segera, dia mendekati istana dan masuk. Setelah dia masuk, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk, menyebabkan semua magma keluar dari istana. Setelah tidak ada lahar yang tersisa di dalam istana, gerbang tiba-tiba tertutup rapat. Meski tidak ada lagi magma di dalamnya, tempat ini masih mengeluarkan panas yang menyengat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kedua wanita itu mendarat di samping. Tangan kanannya terulur dan tubuh wanita cantik itu terbang ke arahnya. Tangan kanan Wang Lin mengenai banyak titik pada wanita cantik itu, tidak peduli bahwa dia perempuan sama sekali. Setiap kali dia memukul bagian tubuhnya, wajahnya menjadi sedikit lebih merah. Setelah 7 menit, tubuhnya hampir seluruhnya merah. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di dahinya dan kekuatan isap datang dari tangannya. Semua racun api di tubuhnya mengalir ke tangan Wang Lin. Tubuh wanita cantik itu berangsur-angsur kembali normal. Namun, dia sangat lemah dan terjatuh ke samping. Sekarang giliranmu. Wang Lin menatap gadis berbaju pink itu. Gadis berbaju merah muda itu menggigit bibir bawahnya dan, setelah merenung sebentar, dia duduk. Dia menunjuk di antara alisnya dengan tangan kanannya dan kepingan salju di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Wang Lin tidak punya pemikiran lain, itu hanya pertukaran untuknya. Tangan kanannya menunjuk di antara alisnya dan perasaan ilahi menyebar dan mencari ingatannya. Tubuh gadis berbaju pink itu gemetar, tapi dia mengatupkan giginya. Meskipun mencari ingatan itu berbahaya, Wang Lin tidak terlalu kejam. Selama dia tidak melawan, dia tidak akan menerobos dengan paksa. Jadi pada akhirnya itu semua tergantung pada apakah dia benar-benar menyerah untuk melawan atau tidak. Saat Wang Lin mencari, dia secara bertahap memahami lebih banyak tentang Mu Bingmei. Setelah sekian lama, dia menarik tangan kanannya, dan ekspresinya menjadi lebih kompleks. Dao jiwa surgawi. Berpura-pura Dao surga memiliki jiwa dan mengembangkan Dao ini dengan avatar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah banyak pengalaman, seseorang akan mengembangkan banyak metode budidaya yang berbeda dan mempertahankan hati aslinya sambil mendapatkan domain yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semua avatar bersatu untuk melengkapi Dao jiwa surgawi. Dao jiwa surgawi ini adalah metode budidaya puncak alam kekosongan cemerlang, dan hanya orang suci generasi pertama yang berhasil mengolahnya. Semua generasi mendatang gagal karena mereka kehilangan hati aslinya dan mati. Mu Bingmei ini adalah saintis generasi ketujuh. Dia tiba-tiba menemukan jalan pintas dengan menggunakan domain kejamnya. Setelah avatar terbentuk dari budidaya Dao jiwa surgawi, dia tidak membiarkannya menyimpan ingatannya. Sebaliknya, dia akan mengirim avatarnya untuk bertahan hidup sendiri. Hal ini memungkinkan avatar untuk menciptakan kesadaran baru yang tidak mengetahui keberadaan tubuh aslinya. Hanya setelah tingkat budidaya avatar mencapai titik tertentu, warisan memori dapat diaktifkan, dan avatar tersebut kemudian akan menyatu kembali dengan tubuh aslinya. Dao surga itu kejam, jadi avatarnya juga harus kejam. Selain itu,
Dia tidak memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya seperti para saintis generasi sebelumnya, dia hanya punya 9. Dia telah menghitung jauh ke depan ketika dia memilih planet untuk ditempatkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 8 avatar pertama telah terbangun sambil mempertahankan tubuh perawan mereka. Namun, avatar ke-9 di planet Suzaku mengalami kecelakaan. Mengenai kecelakaan apa, gadis berbaju pink itu tidak tahu. Dia baru tahu bahwa avatar ke-9 bernama Liu Mei dan itu menyebabkan kakak perempuan seniornya terlibat dalam perjuangan. Bab 1059. Wajah gadis berbaju merah muda itu menjadi pucat pasi dan keringat menutupi dahinya. Tubuhnya menjadi sangat lemah, namun kerusakan pencarian memorinya tidak terlalu berat, jadi dia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Wang Lin menghela nafas. Dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan tentang Brilliant Void Scientist. Meski belum lengkap, dengan kecerdasan Wang Lin, dia bisa melihat masalahnya. Setelah merenung sebentar, tatapan Wang Lin menyapu istana dan dia menemukan tempat untuk mengaktifkannya. Setelah membuka susunan ini, kalian berdua bisa memasuki lantai 8. Kamu akan sendirian. Wang Lin mengaktifkan susunan transfer dan menghilang. Meskipun dia tidak membunuh wanita parubaya yang cantik itu, saat mencari ingatannya, dia telah menghancurkan semua rahasia yang dilihatnya. Dia juga meninggalkan batasan dalam pikirannya. Jika dia terus mengganggunya, dia bisa menyebabkan pikirannya runtuh. Saat Wang Lin memasuki lantai 8 Gua Kaisar Langit, dia mendengar suara gemuruh dari kejauhan dan merasakan fluktuasi energi asal yang kuat. Lantai 8 benar-benar gelap dan diselimuti kabut hitam yang mencegah perasaan ilahi Wang Lin menyebar jauh. Namun, suara itu menjadi lebih cepat dan samar-samar dia bisa mendengar raungan marah. Suara ini sepertinya milik Ling Tianhou. Mata Wang Lin menjadi serius. Setelah mendengarkan dalam waktu lama, Wang Lin mundur, tetapi saat dia mundur, kabut hitam di depannya bergejolak dan Ling Tianhou menyerbu keluar. Pada saat ini, Ling Tianhou berada dalam kondisi yang sangat menyesal dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada sidik jari hitam di dadanya. Sidik jari itu telah menembus pakaiannya dan membekas di dadanya. Saat dia berlari, kabut hitam bergerak menuju sidik jari itu. Sebuah bayangan mengejar di belakangnya melalui kabut hitam, dan bayangan itu berubah menjadi iblis raksasa dengan menggunakan kabut hitam. Ia mengejar Ling Tianhou yang melarikan diri dan hendak melahapnya. Ketakutan di mata Ling Tianhou bahkan lebih kuat, tapi dia mengatupkan giginya dan berbalik. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan energi asal sebelum meraih kekosongan dengan tangannya. Keretakan spasial muncul dan kilin merah Ling Tianhou menyerang iblis yang mengaum. Tubuh kilin juga dipenuhi luka, dan banyak darah mengalir keluar darinya. Mata Ling Tianhou menunjukkan rasa sakit hatinya, tapi sekarang bukan saatnya dia memikirkannya, dan dia berteriak, pengorbanan darah. Saat dia berbicara, dia mengenai titik di antara alisnya dan 2 pedang asal yang tersisa di belakangnya terbang keluar. Mereka tidak terbang menuju iblis, tapi menuju kilin. Kilin mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tetapi ia tidak melawan, itu memungkinkan 2 pedang asal menusuk ke dalamnya. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dan segera menutupi area sekitar 1000 kaki. Jiwa binatang muncul. Saat Ling Tianhou berteriak, tubuh kilin tiba-tiba meledak. Saat darah turun, jiwa kilin muncul dari tubuhnya yang roboh.
Saat jiwa Qilin muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini tidak dapat didengar oleh tubuh fisik, hanya jiwa asal. Ketika raungan itu memasuki telinga Wang Lin, rasanya seperti gemuruh guntur. Saat jiwa Qilin mengaum, ia menyerang monster iblis. Ia mulai menggigit iblis dalam upaya menghentikannya mengejar. Ling Tianhou melihat semua darah Qilin dengan mata merahnya. Jantungnya juga berdarah. Qilin ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi sesuatu yang sulit untuk dia tinggalkan. Namun, pada saat ini, dia harus membunuhnya secara pribadi untuk menggunakan darahnya sebagai pengorbanan guna mempercepat pertumbuhan jiwanya. Saat dia meraung, tangan Ling Tianhou membentuk segel dan menunjuk ke depan. Semua darah beterbangan ke udara dan berkumpul menuju tempat Qilin melawan iblis. Ada jejak emas di dalam darah yang bak. Menyebabkan lebih dari separuh kabut hitam menghilang saat berkumpul menuju iblis. Wang Lin, bantu aku. Tempat ini berbahaya, ini bukan tempat di mana satu orang bisa bertahan. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Alasan Ling Tianhou memilih melarikan diri ke lokasi ini adalah karena dia mendeteksi seseorang masuk. Dari orang-orang yang belum masuk, orang yang paling memenuhi syarat untuk masuk pertama kali adalah Wang Lin. Tepat setelah memasuki lantai 8, Wang Lin segera melihat Ling Tianhou dalam keadaan yang menyedihkan, dan dia bahkan telah menghancurkan Qilinnya sendiri. Wang Lin punya firasat buruk tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang memasuki lantai 8. Saat ini, dia harus bertanya kepada seseorang tentang apa yang terjadi. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas dan melangkah keluar dari kabut gelap. Tanpa membuang waktu untuk berbicara dengan Ling Tianhou, dia melompat dan hendak menggunakan mantra. Mantra tidak ada gunanya melawannya. Itu hanya akan melahap mereka. Ling Tianhou segera berteriak, dan pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya. Pedang kecil berwarna merah muncul di tangannya dan dia melemparkannya lurus ke depan. Kemudian hati Ling Tianhou sakit saat dia berteriak, meledak. Setelah dia berbicara, pedang kecil itu tiba-tiba runtuh menjadi kekuatan penghancur yang memasuki iblis. Iblis segera mengeluarkan teriakan yang tajam. Bagi Wang Lin, iblis ini jelas merupakan iblis kuno. Namun, iblis kuno ini agak aneh, dan meskipun mirip dengan iblis yang tersebar, ia sedikit berbeda. Entah kenapa, ada bintang di mata kiri iblis kuno ini. Ada total 8 bintang, 7 di antaranya redup, dan hanya 1 yang mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Pada saat ini, iblis kuno dipenuhi dengan rasa sakit, dan bintang-bintang di mata kirinya berputar. Bintang yang bersinar itu menjadi lebih terang ketika energi iblis yang kuat datang darinya, memberinya perasaan yang menakutkan. Sambil meraung, tubuh iblis kuno itu berkedip-kedip dan secara tak terduga lolos dari Qilin. Itu dibebankan langsung ke Ling Tianhou. Pupil Wang Lin menyusut, dan tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Bayangan dewa kuno muncul, tetapi berkat kabut hitam, bayangan itu tidak terlihat jelas. Namun, saat dia melemparkan pukulan itu, iblis kuno itu terkejut dan tiba-tiba berbalik. Iblis kuno menatap Wang Lin dan menyerah mengejar Ling Tianhou, lalu berubah menjadi bayangan dan menyerang Wang Lin. Jelas sekali bahwa dia telah mengenali aura dewa kuno Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergerak dan simbol yin dan yang hitam dan putih muncul di belakangnya. Tangan kanannya terulur, dan saat gas hitam dan putih bercampur,
harta karun yang telah digabungkan Wang Lin dengan wilayah kekuasaannya muncul. Cambuk karma. Dengan cambuk karma di tangan Wang Lin bergetar dan terdengar suara letupan, lalu kulit cambuk itu terkelupas, menampakkan untaian cahaya kemasan. Saat iblis mendekat, cambuk karma mendekat dan mendarat di atas iblis. Iblis kuno tiba-tiba berhenti, dan sejumlah besar energi iblis menyembur keluar dari tempat cambuk itu lewat. Dia menjerit menyakitkan dan matanya merah. Dia akan menagih lagi. Namun, cambuk karma di tangan Wang Lin bergerak sekali lagi, dan dengan sekejap, cambuk itu mendarat di atas iblis kuno, menyebabkan dia gemetar. Wang Lin tidak berhenti dan terus menyerang iblis kuno. Iblis kuno tampaknya takut pada cambuk dan terus mundur. Namun, setelah mundur ratusan kaki, iblis kuno dengan cepat menyusut hingga tiba-tiba menjadi cetakan tangan besar dan bersiul ke arah Wang Lin. Wang Lin, hati-hati. Jejak tangan jahat itu bisa menembus segala bentuk perlindungan. Ling Tianhou dikejutkan oleh sidik jari itu. Cedera di dadanya disebabkan oleh sidik jari itu. Ketika Wang Lin melihat sidik jari jahat itu, matanya bersinar terang. Jejak tangan raksasa ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Saat mendekat, mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Perasaan dari sidik jari mengejutkan yang dia lihat di alam surgawi hujan muncul di benaknya. Saya juga tahu sidik jari ini. Saat itu, tingkat budidaya Wang Lin tidak cukup tinggi, tapi sekarang dia berada di puncak tahap nirvana skrier dan memiliki tubuh dewa kuno. Pikiran tentang sidik jari dari alam surgawi hujan segera memenuhi pikirannya dan menggantikan segalanya. Tampaknya itu menjadi keberadaan yang abadi, dan itu berubah menjadi wasiat yang masuk ke tangan kanannya dan melesat ke depan. Telapak tangan ini menyebabkan dunia berubah warna, dan suara gemuruh bergema. Semua kabut hitam didorong mundur dengan gila-gilaan seolah-olah ada angin kencang yang mendorongnya. Surat wasiat yang terkandung di dalam cetakan tangan ini mengandung aura mengesankan yang mengatakan, segala sesuatu di dunia ini adalah milik saya. Telapak tangan ini segera berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi. Itu berisi tekanan yang tak terlukiskan saat ia mendorong ke depan. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan bayangan iblis kuno. Ada gemuruh yang mengguncang surga yang menyebabkan seluruh bumi bergetar. Sidik tangan iblis itu runtuh dengan keras dan kembali menjadi iblis kuno. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia mengeluarkan layar dan hendak melarikan diri. Namun, telapak tangan Wang Lin tidak menghilang namun bergerak ke depan dengan cara yang gila. Semua kabut hitam di lantai 8 mulai terdorong mundur. Tanpa diduga, sidik jari ini telah membuka jalan besar menembus kabut hitam. Iblis kuno tidak dapat melarikan diri, dan sidik jarinya menyusul. Ia menjerit sedih, dan saat tubuhnya hancur, mata kirinya bersinar. Mata kirinya lolos dan terbang lurus ke depan. Sidik tangannya tidak berhenti dan terus bergerak maju. Semua paviliun di jalan itu runtuh. Saat sidik jari itu bergerak maju, akhirnya bertabrakan dengan tepi istana di tengahnya. Terdengar bunyi keras dan lebih dari separuh istana hancur, memperlihatkan 99 tempat lilin di dalamnya. Saat sidik jari itu bertabrakan, salah satu dari dua lilin yang masih menyala bergetar hebat, dan pada akhirnya apinya padam. Satu-satunya lilin yang tersisa menunjukkan tanda-tanda padam tetapi masih berjuang untuk tetap menyala. Ling Tianhou menatap dengan tercengang melihat semua ini, dan dia menghirup udara dingin.
Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Wang Lin. Saat ini badai mengerikan muncul di hatinya. Bab 1060. Ayo pergi. Kata-kata Wang Lin singkat, dan dia mengikuti jalan yang telah dibuka oleh sidik jari itu. Dia tidak setenang yang dia lihat saat ini. Dia merasa bahwa dia hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari sidik jari itu. Jika dia bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh, ke-9 lantai Gua Kaisar Langit ini bisa dihancurkan hanya dengan satu sidik jari. Ling Tianhou dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin, dan ketakutannya terhadap Wang Lin meningkat saat dia semakin tidak memahami Wang Lin. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasinya lebih tinggi, jika mereka benar-benar bertarung, dia merasa bahwa dia pasti akan kalah. Wang Lin bergerak maju seperti kilat dan segera tiba di sebelah istana yang setengah hancur. Dia dengan dingin menatap Ling Tianhou saat dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan seberkas cahaya perak menerbangkannya. Mayat perempuan perak muncul di sekitar Wang Lin dan dengan dingin menatap Ling Tianhou. Murid Ling Tianhou menyusut. Dia merasa Wang Lin menjadi lebih misterius dan kuat. Saya tidak bisa memahami semua orang ini. Entah itu kultivasinya, mantranya, atau apapun, saya hanya bisa menggunakan dua kata, misteri mendalam, untuk menggambarkannya. Dalam kehidupan Ling Tianhou, dia hanya menggambarkan yang maha melihat sebagai misteri yang mendalam, dan sekarang ada satu lagi. Dia tidak menggunakan pil hijau yang diberikan Wang Wei kepadanya, melainkan melahap banyak pil lain untuk menebus jumlah energi asal yang mengerikan yang telah digunakan oleh sidik jari tersebut. Jumlah energi asal yang dia gunakan tidak kurang dari yang dia gunakan dengan pedang besi. Namun, Wang Lin baru saja meninggalkan magma. Selain energi asal api di dalam tubuhnya, masih ada sejumlah besar energi asal yang belum dia serap. Selain itu, selama berbulan-bulan berkultivasi, Tato Vermilion Bird juga telah menyerap banyak hal. Selama bulan-bulan budidaya, Wang Lin memperhatikan bahwa energi asal api yang diserap oleh Tato Vermilion Bird miliknya dapat ditransfer ke tubuhnya. Penemuan inilah yang membuat Wang Lin bertahan lama di dalam magma. Setelah melahap pil, Wang Lin tidak menggunakan energi asal api di dalam Tato Vermilion Bird dan malah menyerap sebagian energi asal api yang tidak terserap di tubuhnya. Menambah pil yang baru saja dia konsumsi, Wang Lin pulih sedikit. Dia segera tiba di istana yang setengah hancur dengan tempat lilin, dan hanya satu tempat lilin yang tersisa berjuang untuk tetap menyala. Tidak ada seorang pun di sini. Tatapan Wang Lin menyapu area tersebut dan kemudian dia dengan tenang berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ling Tianhou tiba di dalam setelah Wang Lin dengan rasa takut yang masih ada di matanya dan berkata, ketika kami masuk dari lantai 7, tidak ada kabut hitam di sini. Namun, setelah memasuki aula ini dan membuka pintu masuk ke lantai 9, 3 bayangan iblis keluar dan memenuhi area ini dengan kabut hitam. Ketiga bayangan iblis itu sangat aneh, dan Master Void langsung terluka parah oleh salah satunya. Wang Wei menderita luka akibat serangan diam-diam Bei Lou. Kemudian Olsir menyerang, dan dia membantu Bei Lou. Adapun Hu Juan, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia langsung tersedot ke lantai 9, saya juga terluka oleh bayangan iblis. Saya tidak dapat melihat dengan jelas sekeliling saya dengan kabut hitam ini karena akal ilahi tidak dapat menembusnya. Ling Tianhou dengan sederhana menjelaskan apa yang terjadi,
dan saat Wang Lin mendengarkan, ekspresinya perlahan berubah menjadi kerutan. Wang Lin tidak terkejut dengan All Seer yang membantu Bei Lou. All Seer telah berkunjung ke Demon Spirit Land berkali-kali, dan Wang Lin tidak akan percaya bahwa dia tidak pernah melakukan kontak dengan iblis kuno. Selain itu, ketika Wang Lin masih di Sekte Nasib Surgawi, dia ingat bahwa kakak senior divisi ungu telah menggunakan mantra yang mirip dengan mantra iblis. Dia sangat mengingatnya. Belakangan, ketika dia menghadapi lebih banyak peristiwa, semakin dia memikirkannya, semakin banyak hal itu membenarkan spekulasinya. Wang Lin juga mendapatkan tubuh iblis yang tersebar. Tubuhnya jelas sama dengan Ling Tianhou, hanya saja jauh lebih muda. Wang Lin masih menyimpan tubuh itu di dalam tasnya. Dia percaya jika dia mengeluarkan tubuh itu, ekspresi Ling Tianhou akan sangat berubah. Bahkan ekspresi All Seer mungkin akan berubah. Iblis kuno, yang maha melihat, dan Ling Tianhou. Pasti ada hubungan aneh di antara mereka. Wang Lin diam-diam memandangi sisa-sisa istana, terutama pada sisa lilin yang menyala. Bagaimana cara kita mengaktifkan tempat ini? Wang Lin harus pergi ke lantai 9. Entah itu untuk Zhou Yi atau Situnan, dia harus masuk. Meskipun Situnan belum sampai sejauh ini, Wang Lin sangat yakin bahwa dengan tingkat budidaya Situnan, dia akan baik-baik saja di beberapa lantai pertama. Namun, Zhou Yi berada di lantai 9, dan harapan untuk menyembuhkan racun Situnan juga ada di lantai 9. Keduanya adalah dermawannya, jadi bagaimana Wang Lin bisa menyerah? Meskipun dia tahu ada bahaya di lantai 9, jika dia menyerah karena bahaya, maka dia bukanlah Wang Lin. Ling Tianhou ragu-ragu dan bertanya, "Kamu benar-benar ingin turun?" Wang Lin mengangguk. Ling Tianhou merenung sedikit, lalu ada sedikit kegilaan di matanya dan dia bergumam, "Lupakan. Anda telah berkultivasi dalam waktu yang lebih singkat dari saya tetapi masih mempunyai nyali untuk melakukannya. Binatang kesayangan lelaki tua ini hancur karena benda sialan itu. Saya telah mengembangkan wilayah tirani sepanjang hidup saya, dan saya tidak mau pergi begitu saja. Sang Maha Melihat berani masuk, jadi mengapa saya harus takut?" Dia melangkah maju dan menuju ke tempat lilin. Dia kemudian dengan cepat memindahkan kandil berdasarkan ingatannya tentang apa yang dilakukan Hujuan. 99 kandil mulai bergerak perlahan dan terdengar suara gemuruh yang keras. Saat mereka bergerak, mereka membentuk formasi besar. Semburan cahaya hantu datang dari kandil lalu bersinar terang. Di tengah-tengah 99 kandil, lingkaran cahaya muncul, dan kabut hitam pekat muncul dari dalamnya. Ling Tianhou mengatupkan giginya dan menyerbu ke dalam lingkaran cahaya terlebih dahulu. Wang Lin tidak ragu-ragu, dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan mayat wanita berwarna perak itu sebelum melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Saat Wang Lin dan Ling Tianhou memasuki lantai 9, di dalam istana di tengah lantai 9, yang sama dengan lantai 8, sosok yang tertutup kabut gelap mengangkat kepalanya dan menunjukkan tanda perjuangan. Hanya ada satu cahaya tersisa di antara alisnya saat gas hitam tak berujung menyerang dalam upaya melahap titik cahaya terakhir. Gemuruh terus-menerus datang dari luar istana bersamaan dengan raungan marah. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di luar. Di luar istana, hampir semua orang hadir, namun semuanya terluka. Mereka mengitari istana, dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan menyerang para penggarap di sekitarnya.
Tidak peduli seberapa banyak mereka menyerang, bayangan iblis ini tidak menghilang. Jika mereka dipaksa dalam situasi putus asa, bayangan iblis akan runtuh membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitarnya terlibat dalam pertempuran ini. Wajah Tuan Void pucat dan dia duduk tidak jauh dari situ. Dia batuk seteguk darah hitam dan menunjuk titik-titik di sekujur tubuhnya untuk menekan luka-lukanya. Di sampingnya, pria berbaju hitam juga sangat pucat, dan dia duduk di sana berkultivasi, tetapi matanya terpaku lurus ke depan. Olsir melambaikan lengan bajunya yang besar, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan melancarkan banyak serangan kuat, menghancurkan semua yang datang padanya. Adapun Wang Wei, dia memiliki ekspresi muram saat tirai air mengerikan di sekelilingnya menyerang dengan gila-gilaan. Ada dua alasan mengapa dia menyerang dengan gila-gilaan. Salah satunya adalah tuannya, King Lin, dan yang kedua adalah Hu Juan, yang langsung tersedot ke lantai 9. Hal ini menyebabkan perhatiannya menjadi terganggu, sehingga Bei Lou mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Seiring dengan bantuan Olsir, mereka mampu melukai Wang Wei, tetapi Wang Wei meminum terlalu banyak pil. Dia hanya mengambil beberapa dan mengabaikan Bei Lou dan Olsir saat dia bergegas ke lantai 9 untuk mencari Hu Juan. Bei Lou ada di sisi lain. Energi iblis memenuhi tubuhnya, membentuk api iblis yang kuat di sekelilingnya. Bayangan iblis kuno muncul di belakangnya, tetapi bayangan ini hampir bersifat jasmani, dan mengeluarkan aura iblis yang kuat. Setiap kali dia mengangkat tangan kanannya, mantra yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar, menyerang bayangan iblis, dan dia berteriak, "Tajia, aku tahu mantra bayangan iblismu menghabiskan energi paling jahat. Saya ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa Anda buang." Yang menjawab Bei Lou adalah suara dingin dan serak yang membuat hati semua orang merinding. Suara ini sangat halus dan mengandung tekanan jahat. Bei Lou, saat aku menyelesaikan kepemilikanku, kamu akan tahu berapa banyak energi iblis yang kumiliki sekarang. Setelah mendengar ini, mata Wang Wei menjadi merah. Lalu kedua tangannya bergerak dan cahaya biru muncul di hadapannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan bergelombang yang memenuhi seluruh langit seperti lautan sungguhan. Wang Wei meraung dan kemudian lautan mengerikan ini runtuh dari langit di tengah kabut gelap di luar istana. Orang tua di labu itu juga menyerang saat dia berubah menjadi mantra yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke dalam kabut hitam untuk memulai pembantaian dengan bayangan iblis. Zhou Yi juga ada di sini, tapi dia bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Dia memiliki tatapan cemas saat dia melihat kabut hitam di depannya. Namun, energi iblis dalam dirinya terlalu kuat. Sebagai tubuh roh, dia merasa sulit untuk menolak energi iblis. Pada saat itulah Wang Lin dan Ling Tianhou tiba. Lantai 9 ini tidak besar, selain istana, tidak ada yang lain. Saat mereka tiba, mereka melihat pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan mereka. Bayangan iblis kuno Bei Lou dan gelombang mengerikan Wang Wei adalah yang paling mencolok. Pada saat ini, mata sang pelihat mengungkapkan cahaya aneh saat dia menunjuk ke langit dan berkata, "Jari takdir surgawi." Setelah dia berbicara, pusaran megah muncul di laut yang dibentuk oleh mantra Wang Wei, lalu tekanan kuat turun dari atas. Sebuah jari raksasa keluar dari air dan tanpa ampun menekan istana yang tertutup kabut hitam. Bab 1061
Lautan raksasa itu tiba-tiba runtuh seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jari yang maha melihat juga turun dari langit. Iblis kuno Beilou membuka tangannya dan bayangan iblis kuno di belakangnya terlepas dari tubuhnya. Ada kilatan cahaya dan 24 bendera ilusi kecil mengelilingi bayangan iblis kuno. Saat iblis kuno menunjuk ke depan, 24 bendera kecil melepaskan tekanan yang tak terbayangkan. Berbagai ilusi dewa kuno dan setan kuno muncul, bahkan ada beberapa binatang buas dari zaman kuno. Mereka memenuhi langit. Berbagai mantra turun dari langit di luar istana saat ini. Master Void mengatupkan giginya dan hendak menyerang, tetapi ketika dia menyadari bahwa Wang Lin ada di sini, dia segera berhenti. Pria berbaju hitam juga tidak bergerak, tapi jejak keserakahan muncul di matanya. Di dalam istana ada Kaisar Langit King Lin yang terluka parah. Bahkan jika iblis kuno ada di sini, mereka masih memiliki lebih banyak orang, dan mereka tidak kekurangan pembudidaya yang kuat, sehingga bahkan iblis kuno pun akan takut. Selama aku bisa mendapatkan 3 tetes darah King Lin, misiku akan selesai. Maka Tuhan akan membantu saya meningkatkan tingkat kultivasi saya secara signifikan. Bahkan mata lelaki tua di labu itu berbinar. Dia berhenti menyerang dan mundur beberapa langkah, lalu keserakahan muncul di matanya. Dia datang ke sini dengan All Seer, jadi dia tidak menemui banyak masalah. Dia di sini bukan untuk mendapatkan rahasia langkah ketiga dari King Lin, dia menginginkan mantra surgawinya. Ketika mantra All Seer, Beilou, dan Wang Wei mendarat, terjadi gemuruh yang hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, membuatnya tampak seolah-olah akan runtuh. Ketika jari yang maha melihat mendarat, seluruh bumi runtuh dan bahkan seluruh gua Kaisar Langit mulai bergetar. Kesembilan lantai terkena dampaknya. Kemudian, menambahkan banyak ilusi yang ditimbulkan oleh bendera Beilou, yang berguncang bukan hanya gua Kaisar Langit, tapi seluruh negeri roh iblis. Runtuhnya tanah menyebabkan seluruh lantai 9 berubah menjadi reruntuhan. Saat 3 mantra kuat turun, suara serak Beilou meraung seperti orang gila. Dan kemudian semua kabut hitam di sekitar istana menyerang 3 pembangkit tenaga listrik. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gelombang gemuruh yang mengguncang surga bergema. Wang Lin dan Ling Tianhou dengan cepat terbang ke depan. Sebelum mereka mendekat, mereka merasakan dampak yang tak terbayangkan dari depan. Namun, saat mantra dan kabut hitam bertabrakan, menyebabkan dunia berubah warna, lilin terakhir di istana di lantai 8 menyala sejenak dan kemudian padam. Saat lilin padam, cahaya di antara alis pria parubaya di atas tahta menghilang. Kemudian energi iblis dalam jumlah besar menyerbu masuk dan menduduki seluruh area. Saat ini, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kebingungan di matanya menghilang, digantikan dengan api iblis yang menakutkan. Kini ada 8 bintang yang berputar cepat di mata kirinya. Dia mengungkapkan senyuman suram saat dia perlahan berdiri. Dia telah duduk di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tubuhnya tidak mampu bergerak 1 inci pun. Namun, saat ini, dia pindah. Saat pria parubaya itu berdiri, energi iblis yang mengerikan melonjak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di istana tempat dia berada. Kemudian istana itu hancur berkeping-keping dan tersebar di mana-mana. Bahkan kabut hitam di luar dengan cepat memasuki istana yang runtuh dan menuju ke arah pria parubaya.
Baju zirah hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Saat ini, Wang Wei melihat istana runtuh, dan dia melihat sosok di dalam istana yang runtuh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit. Guru, ada sedikit kegilaan di mata sang peramal. Dia telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Di sisi lain, Bei Luo menghirup udara dingin dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia baru saja menyelesaikan penguasaan bola dan belum stabil. Aku tidak bisa membiarkan dia mengkonsolidasikan kekuatannya. Saat pria parubaya itu berdiri, semua batasan di lantai pertarungan pertama berkedip-kedip dengan intens seolah-olah mereka sedang bersorak, dan kemudian semuanya roboh. Yang lebih menakutkan lagi adalah tanah roh iblis berubah drastis saat dia berdiri. Semua energi iblis tersapu dari tanah roh iblis, mengembalikannya ke alam surga roh surgawi. Namun, pada saat ini, energi iblis yang tak ada habisnya melonjak dan menutupi seluruh langit di atas alam surga roh surgawi. Binatang surgawi yang baru saja pulih tersapu oleh energi iblis. Begitu energi iblis berlalu, mereka menjadi binatang buas yang sangat haus darah. Bukan hanya negeri roh iblis, tapi bahkan langit berbintang tak berujung tempat negeri roh iblis berada dipenuhi dengan energi iblis. Itu berubah menjadi bayangan setan ilusi besar, dan mengeluarkan tawa arogan. Tawa ini hening, tapi menyelimuti seluruh aliansi. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Perang di aliansi yang telah berlangsung selama setengah tahun masih terus berlanjut. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal, namun pertempuran kejam telah membuat mata kedua belah pihak merah karena pembantaian. Sejumlah besar penggarap Alhaven datang dari Alhaven, dan aliansi memindahkan hampir semua penggarap di wilayah utara. Seluruh wilayah utara dipenuhi bau darah yang kental. Bahkan Master Flamespark hampir menjadi gila karena membunuh. Namun, saat kedua belah pihak tenggelam dalam pembantaian tanpa akhir, tawa hening itu berlalu. Master Flamespark terkejut, dan bahkan tetua aliansi yang melawannya pun terkejut dengan situasi ini. Mereka bukan satu-satunya, semua pembudidaya biasa di sekitarnya mulai gemetar, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Di markas besar aliansi yang jauh, masih ada beberapa makhluk surgawi yang masih hidup seperti Wang Wei dan Hu Juan. Mereka adalah tulang punggung aliansi, dan mereka akan berangkat untuk bergabung dalam pertempuran di wilayah utara. Namun, tawa hening terdengar di telinga mereka. Ekspresi mantan makhluk surgawi ini berubah drastis dan teror memenuhi mata mereka. Suara ini adalah Kaisar Langit King Lin. Bahkan pria parubaya di ruang rahasia di planet di atas pusaran jauh di dalam markas besar aliansi tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, bel di langit-langit tiba-tiba runtuh dengan keras. Kaisar Langit. Pada saat yang sama, lelaki tua yang memperhatikan Wang Lin di alam kekosongan cemerlang tiba-tiba mendongak. Seolah-olah tatapannya bisa menembus ke kejauhan dan melihat ke tanah roh iblis. Ekspresinya belum pernah seserius ini sebelumnya. Di sampingnya, Brilliant Void Scientist yang dingin, Mu Bingmei, juga terkejut. Dia telah terbangun, bukan, itu bukan dia. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Ada sedikit rasa melankolis, sedikit rasa lega, tapi juga sedikit rasa kecewa. Di medan bintang yang terbakar yang merupakan tanah terlarang bagi aliansi milik Sekte Vermilion Bird Divine dari 4 Sekte Ilahi, ada batu putih selebar 100 kaki yang berada di bagian terdalam dari medan bintang.
Disinilah sumber apinya. Batuan ini bentuknya tidak beraturan, bukan berwarna merah, melainkan seputih salju. Namun, suhu dari batu ini sungguh tidak terbayangkan. Bahkan Wang Lin saat ini akan meleleh jika dia berada dalam jarak 1000 kaki darinya, dan bahkan Vermilion Bird miliknya akan langsung mati. Bahkan Dewa Kuno Bintang 5 tidak akan mampu bertahan jika mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari batu ini. Batu yang tampak biasa ini adalah sumber dari bintang yang terbakar ini. Karena itulah medan bintang terus menyala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ada seorang lelaki tua duduk di atas batu ini. Orang tua ini tampak terlalu tua dengan kulitnya yang kendur, dan aura kematian yang pekat memenuhi dirinya. Dari kejauhan, dia tidak terlihat seperti manusia, melainkan seonggok daging mati. Namun, tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua ini. Dia adalah kaisar ilahi burung Vermilion. Bahkan saat itu, ketenarannya mengguncang bintang-bintang. Karena suatu alasan khusus, dia tidak memasuki alam surgawi, tetapi pasti ada tempat baginya di sana. Saat ini, lelaki tua itu membuka matanya. Dia melihat ke atas dan menunjukkan sedikit kesedihan. Mungkinkah sekte Vermilion Bird Divine milikku benar-benar tidak dapat bangkit sekali lagi? Ada sebuah planet di antara bintang-bintang yang tidak diperhatikan atau diabaikan oleh kebanyakan orang. Itu adalah planet budidaya peringkat 6, dan disebut planet Suzaku. Di planet Suzaku, di tempat yang dulunya merupakan lautan kabut, terdapat tanah dewa kuno. Di dalam lautan darah tanah dewa kuno, seorang pria berambut merah perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya. Iblis kuno bintang 8 ini, hanya sia-sia. 100 tahun lagi, saya, Tuo Sen, akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, akankah ada orang yang dapat menghalangi saya muncul? Saat suara Tuo Sen bergema, lautan darah bergejolak dan mengamuk seperti gelombang dahsyat. Tanah dewa kuno adalah ruang terpisah di kehampaan yang telah dibuka Tusi. Tubuhnya disimpan di ruang ini. Mustahil untuk menggambarkan seberapa besar tubuhnya, bahkan planet budidaya pun seperti mainan anak-anak di sebelahnya. Kulitnya yang kasar dan kepalan tangannya yang besar mengeluarkan tekanan yang menghancurkan bumi yang mengisi kekosongan. Namun, saat lautan darah mengamuk karena kata-kata Tuo Sen, jari telunjuk kanan Tusi tiba-tiba bergerak sedikit. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.